Kita akan bicara hari ini mengenai bagaimana kita berjalan dalam otoritas kerajaan Allah. Bilang kanan kiri, khotbah hari ini gak boleh kamu lewatin gitu aja, bilang. Ya, saudaraku sekalian, kalau kita bicara tentang kingdom authority, maka kita harus paham dulu kerajaan Allah itu apa sih? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, bersama kita. Bangkit berdiri semua. Yang khotbah ini seorang pengajar, jadi mesti praktek. Caranya begini, ini ada contekannya. Kerajaan Allah, lihat saya dulu, pemerintahan Kristus di dalam kita, ya, di antara kita, nanti ada nonjoknya, bersama kita. Udah, oke, kita mulai. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, bersama kita. Sekali lagi jemaat saja. 2, 3, kerajaan Allah adalah pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, bersama. Wow, silakan duduk. Ini menjadi fokus dari kehidupan kita. Kejadian 1 ayat 26 dan 28 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku, saya ingin membawa kita hari ini kepada sebuah pemahaman. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka ada 3 hal yang Tuhan injeksi, yang Tuhan beri dalam hidup manusia. Yang pertama, Dia memberikan kita keserupaan. Serupa segambar dengan Allah. Dalam bahasa Ibraninya, Selem dan Demut. Tuhan itu memberikan kepada manusia pertama Adam sifat-sifatnya. Jadi harusnya kalau kita ketemu warga kerajaan orang lain, mestinya nemu Yesus. Lihat kanan kirimu, ketemu Yesus enggak? Atau kamu ketemu dia terus bilang, bayar utang. Harusnya begitu. Saya ketemu Pak Gembala, Pak Abun, harusnya saya ketemu Yesus dalam dirinya. Refleksi Kristus di sorga, saya lihat dari siapa? Dari Pak Abun. Mestinya itu keserupaan. Kemudian yang kedua, Dia berikan berkuasa. Berkuasa itu radah. Radah itu ada 2, government and governance. Memerintah, bukan memerintah manusia. Memerintah seluruh binatang, seluruh sistem di dunia. Dan yang kedua, kita mengelola governance. Mengelola dengan cara apa? Melayani. Jadi kalau ada orang warga kerajaan sudah puluhan tahun, sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen gak mau melayani. Ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Ayo melayani Ci, jangan saya, yang lain aja. Ada sesuatu yang salah. Kemudian Tuhan memberikan kita juga multiplikasi. Beranak cucu. Jadi kalau kita disuruh cari jiwa, bawa jiwa kepada Tuhan, itu maksudnya. Bukan beranak saja. Bukan kita punya anak 12, bukan itu maksudnya. Tapi Tuhan mau makin banyak generasi-generasi ilahi yang ada di muka bumi. Yang mengerti katakan amin. Jadi ketika Adam diciptakan Tuhan, tugas ini, Tuhan ciptakan 3 hal ini dalam diri seorang manusia. Jadi kita ini manusia sakti loh saudaraku. Kita bukan manusia biasa. Walaupun engkau lahir ke dunia, tidak dikehendaki orang tuamu, jangan sesekali kamu bilang, aku gak ada guna. Kalaupun engkau lahir di dunia ini, dari kehidupan yang tidak berada, miskin kin, melarat, tapi engkau lahir di dunia, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Karena banyak orang seperti itu, nasib gua jelek,
Orang Tangerang bilang, gua suwe, sial. Di dalam Yesus engkau punya tujuan. Ketika kau lahir, walaupun maaf, ada keterbatasan. Tapi Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Karena kau serupa dengan Dia, kau diberikan kuasa, otoritas untuk berkuasa. Dan engkau punya kemampuan untuk beranak cucu. Jadi Adam diciptakan Tuhan dengan dua materi. Tuhan ambil debu, tanah, dari tanah dijadikan manusia, terus dihembuskan nafas. Jadi ada debu, tanah, dan ada nafas kehidupan. Itu makanya kita selalu dikatakan manusia spiritual. Tanpa Tuhan, kita nggak bakal bisa hidup. Kita ada di dunia, tapi kita mesti menyatu, bersekutu dengan Tuhan. Karena Adam, karena kita ini terdiri dari dua materi itu. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan punya tujuan. Menjadi apa? Perwakilannya di muka bumi. Saya selalu punya sebuah terminologi begini. Dialah raja utama dan kitalah para penguasa, raja-raja kecil di muka bumi. Jadi lihat kanan kirimu, oh kamu raja ya. Kamu jangan bilang, tampang sih gak meyakinkan, gue gak yakin lo raja. Jangan. Percayalah yang di kanan kirimu itu raja. Ya ada sahabat saya Pak Abeng. Pak Abeng ini raja di bagian per. Semua spring, per, pabrik apa mobil pesan sama dia. Kenapa? Dia rajanya di situ. Tuhan kasih kepercayaan di area itu yang dia ahli. Sehingga kita butuh dia. Saya pernah nanya, Pak Abeng, lu bisa khotbah enggak? Bisa Pak, tapi gemetaran. Karena saya cukup dekat dengan beliau. Gitu. Semua kita punya kekhususan. Semua kita punya area yang kita hebat di area itu. Kenapa? Karena kita wakil Tuhan di muka bumi. Tujuannya cuma satu, bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk mendatangkan kerajaannya di muka bumi. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Melalui siapa? Melalui saya dan saudara. Hari ini renungkan ini yang saya barusan sampaikan. Berarti kita hidup di dunia ini ada tujuan yang luar biasa. Siapapun kita. Siapapun kita. Ketika Tuhan mendelegasikan 3 hal tadi. Di dalamnya ada otoritas, berkuasa. Selama Adam taat kepada Tuhan, selama Adam menyatu, Tuhan di Kejadian pasal 2 Tuhan itu berjalan-jalan di Eden. Dan kemudian Alkitab mencatat dalam pasal 3 mereka berkomunikasi. Tuhan itu kedengaran langkahnya di Taman Eden. Dan Adam Hawa punya waktu komunikasi intim dengan Tuhan. Selama mereka intim dengan Tuhan, selama mereka taat kepada Tuhan, otoritas, berkuasa tadi, kuasa itu mereka mampu lakukan untuk menamai binatang, mengelola tanaman, semua yang ada di Taman Eden. Lalu apakah otoritas itu? Otoritas adalah hak untuk melepaskan kuasa sehingga kuasa itu legal. Otoritas kerajaan, wewenang atau hak orang percaya untuk memberi perintah dan mengambil keputusan atas nama Tuhan di muka bumi. Saudara berkuasa loh, saudara punya otoritas loh. Otoritas kita dari markas besar di sorga. Wow. Ini yang jarang diajarkan di tempat lain. Tapi kita bersyukur di gereja kita ini diajarkan. Karena rencana Tuhan tadi, kitalah raja-raja kecil dan dia raja utama. Kita menjadi rock, representative of Christ's kingdom. Apapun yang akan terjadi di bumi ada dalam otoritas kita. Mau komunitas kita berubah atau makin buruk, banyak kriminal dan segala sesuatu, nasib kota kita tergantung kita warga kerajaan. Ini beneran. Nasib di rumahmu
mengalami sorga atau neraka. Tergantung warga kerajaan yang ada di rumah itu. Jadi jangan lagi bilang, jangan salah-salahin Tuhan. Kalau tanda petik di rumah kamu ngalamin hal-hal yang gak baik. Jangan salahin Tuhan kalau anakmu, maaf nih, bandel gak bisa diatur. Dan hidupnya sekarang lagi jauh dari Tuhan. Jangan salahin Tuhan. Karena masalahnya otoritas untuk mengubah nasib. Otoritas mengubah atmosfer. Otoritas untuk mengubah keadaan ada di tangan saudara. Yang setuju katakan amin. Ini beneran. Kita seringkali nyala-nyalain Tuhan. Kita seringkali punya mentalitas korban. Padahal perubahan kehidupan kita, perubahan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, itu tergantung dengan kita. Jadi ketika Tuhan mengatakan berkuasalah, karena memang di awalnya kita sudah serupa dengan Tuhan. Penekanan saya di sini, selama Adam sebagai raja kecil taat kepada raja utama, otoritasnya sah. Pekerjaan yang dilakukannya, semua yang dilakukannya diberkati oleh Tuhan. Tetapi ceritanya jadi berbeda ketika mereka jatuh di dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, otoritas itu dicuri oleh iblis. Pernah dengar cerita di Ayub pasal yang pertama? Ada anak-anak Allah yang menghadap Tuhan dan di antaranya di situ ada iblis. Kenapa ada iblis di situ? Dia sedang nunjukin otoritas bumi dipegang iblis. Dia punya akses untuk langsung bisa melihat Tuhan. Karena kitab Kejadian sama Ayub itu sama-sama ditulis. Ayub itu hidup pada zaman Melkisedek. Itu contohnya. Jadi ketika otoritas itu hilang, kenapa bisa hilang? Melawan Tuhan. Tidak submit, tidak tunduk, tidak taat. Jadi kita ini berdosa tidak kehilangan sorga. Wah, ini khotbah salah ini. Saya ulang. Anda berdosa, Adam berdosa tidak kehilangan sorga. Adam berdosa tidak kehilangan agama. Karena Tuhan gak pernah kasih agama. Tuhan gak pernah kasih sorga kepada manusia di awalnya. Baca cerita itu. Yang hilang apa? Berkuasa tadi. Otoritas. Keserupaan dengan Tuhan itu rusak. Otomatis. Otoritas. Berkuasa itu diambil. Hilang. Jadi bagi kita dalam kingdom perspektif, saudaraku sekalian, kematian Yesus itu tidak sekedar penebusan dosa, itu bagian dari kerajaan Allah. Bagi kita yang baru merayakan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, dan dia berjanji suatu saat akan datang kembali, itu tidak sekedar hanya menebus kita, tetapi dia memulihkan kerajaan Allah. Ya. Jadi sekarang posisi kita, saudaraku, kita yang ada hari ini, posisi kita sudah dikembalikan kepada Kejadian 1, 26, 28 tadi. Kita diberikan keserupaan, kita diberikan otoritas dan kemampuan untuk multiplikasi. Sekarang dikembalikan kepada kita. Dengan cara apa? Ketika kita lahir baru, maka otoritas itu dikembalikan. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kuasa di sini dalam bahasa Yunaninya exousia, wewenang. Hak untuk melepaskan kuasa di sorga dan di bumi. Dan dia raja kita. Jadi sumber otoritas kita berasal dari siapa? Dari Yesus. Otoritas yang sama dia berikan kepada orang percaya. Yohanes 1:12 mengatakan kepada kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, exousia. Sama seperti Yesus dapat kuasa dari Bapaknya. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Dia beri kita wewenang. Dia berikan kita atas nama sorga untuk memerintah di bumi. Untuk mengubah nasib kita, untuk memperbaiki komunitas kita, untuk melakukan segala hal agar bumi penuh dengan kemuliaan dan budaya sorga. Dia berikan kita exousia. Lalu Pak, kuasanya gimana? Kisah 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamis, power, kekuatan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, di Yudea, Samaria, ujung bumi. Dia berikan kita kuasa, kemampuan. Jadi kuasa ketika penuh Roh Kudus, dia ada dalam hidup kita. Otoritas dari sorga, dia beri dari Yesus kepada kita untuk menularkan, menyalurkan kuasa yang kita punya. Itu makanya kalau engkau tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk sombong. Karena kalau kau punya kuasa, tidak ada otoritas, kuasamu itu ilegal. Kau bertindak atas nama sendiri. Tapi kalau wewenangnya dari sorga, dari markas besar, kau tumpangkan atas orang sakit, engkau ngomong sesuatu, sembuh, orang itu sembuh, itu karena Tuhan. Jadi hari ini, saya ingin mengajak kita dalam pola kerajaan Allah. Jangan lagi cari otoritas. Sudah dalam dirimu. Jangan cari kuasa. Karena kalau engkau penuh Roh Kudus, kuasa itu dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Serius. Karena kita ada di bumi, tidak sedang kejar-kejar sorga. Kita sedang membangun hidup yang bertujuan. Agar kerajaan Allah, kehendak Allah, pikiran Kristus ada di komunitas kita. Kalau engkau percaya Yesus, masuk sorga enggak? Kenapa kau habiskan waktu untuk memikirkan sorga? Kalau mau cepat-cepat aja ke sorga. Ada yang mau hari ini pulang ke sorga? Enggak ada kan? Ya memang enggak ada. Karena Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan ada di tempat ini. Jadi pertanyaan besarnya di poin ini cuma satu. Apakah Anda sudah penuh Roh Kudus? Oh, saya sudah berbahasa roh, Pak. Bisa didebat itu. Kalau engkau buat penuh Roh Kudus, yang nggak bisa kita bisa hilangkan, yang nggak bisa dibohongi apa? Buahnya. Kita menilai sebuah pengajaran, kita menilai hidup orang bukan dari ucapan yang keluar, tetapi dari buah. Waktu yang akan membuktikan siapa kita. Tanya ini dalam hatimu sekarang, sudahkah aku penuh dengan Roh Kudus? Lahir baru sudah. Karena tadi Yohanes 1:12 mengatakan kalau kita menerima Yesus, percaya Yesus, lahir baru, otoritas diberikan. Tetapi langkah berikutnya, kalau engkau penuh Roh Kudus, kau punya kuasa, kemampuan dalam dirimu. Untuk menjadi apa? Saksi. Saksi ini bukan istilah agama. Saksi itu istilah hukum, pengadilan. Jadi Tuhan menyuruh kita bukan sekedar menjadi hebat dalam gereja. Bukan sekedar menjadi orang-orang yang top dengan segala kemampuan, dengan bahasa roh kita. Saya tidak tentang bahasa roh, no. Tidak sekedar nubuat, tidak sekedar hal-hal yang ajaib, enggak. Tapi dia bilang kau menjadi saksi. Ujungnya apa? Martir. Sampai mati kita tetap mempertahankan Yesus dalam hidup kita. Jadi hari ini mikir-mikir. Tidak ada lagi gunanya kita mempertahankan kekristenan yang suam-suam. Sekali Yesus, resikonya kematian. Pikirkan hari ini, kau mau tetap percaya Yesus atau meninggalkan Yesus. Itu saja, gak ada tengah-tengah. Gak ada jalan balik, sekalian murtad. Tapi saya meyakini, Roh Kudus dalam hidup kita menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Yang setuju katakan amin. Bagaimana kita berjalan dalam otoritas? Yang pertama, kita mesti taat total kepada Raja kita, Yesus. Taat total kepada Raja Yesus. Lukas 5, 4-6. Saya tidak usah baca. Baca Bapak Ibu baca sendiri. Cerita ini
mengajarkan kepada kita, Petrus seorang nelayan yang ahli. Dia sudah semalaman cari ikan, gak dapet. Dia udah capek, udah hopeless, udahlah. Hari ini pulang gak dapat apa-apa. Pernah ngalamin itu, kerja gak ada hasil. Yang ada pulang ke rumah gak enak, ntar ditanyain istri, diomelin lagi. Kenapa lu? Muka lu kucel gitu. Gue lagi habis kongsian sama orang gak ada hasil. Kita kan kadang begitu ya. Kita bersuka cita kalau istri itu memahami kita seperti janji pernikahan dalam suka maupun duka. Ini khotbah untuk kami juga sih bapak-bapak ya. Tenang, ini bukan untuk ibu-ibu saja. Tapi kenyataannya gitu. Dia udah stres, dia udah hopeless, dia udah gak yakin akan dapat ikan. Dan ayat yang keempat muncul. Tuhan berkata kepada Simon, bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalam untuk menangkap ikan. Ayat 5, Tuhan udah semalaman, gak ada hasil. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, sesudah dia melakukannya, hasilnya apa? Ikannya banyak. Yang di jala itu banyak dan jala itu mulai koyak. Saudaraku, apa yang saya masukkan dari sini? Dalam mengimplementasikan otoritas dari Tuhan, percayalah, kadangkala pengalaman kita berpuluh tahun jadinya gak penting. Lulusan Amerika jadi gak penting. Pengalaman kita bertahun-tahun di bidang itu dianggap ahli kita ini. Profesor mungkin. Orang banyak berguru sama kita karena kita jago di sini. Tapi di area ini kadang Tuhan mengajar kita untuk melatih kita mempergunakan otoritas. Tidak selalu seperti yang kita mau. Tuhan bilang gini, kemampuanmu sudah usang. Aku kasih kamu sebuah dimensi memahami otoritas yang baru. Tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam. Tebarkan. Itu perintah Yesus ini gak masuk akal. Gak ada ikan di siang hari. Di tempat dalam lagi. Siang hari itu ikannya itu gak ada. Ada ikan orang menjala, mengambil ikan di malam hari. Itu memang pendapat atau keahlian dari Petrus. Tetapi Petrus ketika mengatakan, kalau engkau karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Hasilnya apa? Hasilnya banyak. Ada banyak orang bercerita kepada saya, Pak Janus, sesudah saya ikut Tuhan, bisnis saya kok seret ya. Dagangan saya kok mandek. Saya kasih tahu, Tuhan ingin melatih Anda menggunakan otoritas dengan dimensinya Tuhan. Jangan kecewa. Serius. Karena yang perlu Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita adalah kalau kita mengandalkan Dia, cukup Dia saja, gak boleh ada yang lain. Khotbah ini terlalu sulit gak? Saya ulang lagi atau gimana? Beneran. Kalau di antara kita hari ini mengatakan, Pak, sesudah saya ikut Tuhan, bisnis saya ini kok kayaknya kurang menarik, kurang greget, Pak. Saya mengatakan kepada kita, Tuhan ingin mengajar Anda menjadi pemula di hal yang baru ini. Kita mau belajar kepada Tuhan. Kita memiliki ruang untuk berkembang. Mengurangi kenyamanan kita. Karena kita udah ahli di situ. Tapi Tuhan suruh kita melakukan sesuatu yang baru dengan cara Tuhan. Artinya apa? Jadinya jelas bagi kita bahwa kita tidak mengetahui segalanya. Kita ini terbatas. Bapak Ibu Saudaraku, apa Anda memahami khotbah ini? Kita hanya mampu melakukan segala sesuatu
kalau Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita akan sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan ketika kita taat, tunduk kepada apa yang Dia mau. Itulah sebabnya kita mesti terbuka, kita mesti bertindak dengan wawasan baru yang Roh Kudus beri dalam hidup kita. Jangan sombong dengan kemampuan kita sekarang. Jangan merasa tidak perlu Tuhan karena engkau sudah mencapai banyak hal. Bagi Tuhan pencapaianmu itu gak ada apa-apa. Tuhan baru anggap engkau berhasil. Seperti kata Yesus, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan semua pekerjaannya. Kalau engkau sudah memutuskan melekat dengan Tuhan, maka cara Tuhan yang harus kau tetapkan. Ketika cara Tuhan kau tetapkan dalam hidupmu, maka otoritas itu engkau bisa lakukan dengan penuh luar biasa dan berkatmu besar. Jalannya mulai koyak. Saudaraku, kekayaan kerajaan Allah, ini saya sudah bicara berkat tadi karena pencapaian. Kekayaan kerajaan Allah dilihat dari besarnya saluran, bukan lumbung penyimpanan. Tuhan melihat engkau bukan dengan pencapaianmu sekarang. Apa yang kau dapat, mobil berapa, aset berapa, deposito berapa, itu Tuhan gak mau tahu. Yang Tuhan lihat dalam hidupmu adalah seberapa besar engkau menjadi pendistribusi berkat itu. Tuhan tidak melihat engkau dalam lumbung penyimpanan, tapi Dia melihat besarnya saluran. Ini penting sekali. Karena kalau engkau menjadi anak Sang Raja, Dia akan membawa engkau kepada sebuah dimensi dalam menggunakan otoritas yang baru. Saya mengingat ada 3 hal kekayaan dalam sorga. Yang pertama, rich, wealth, dan prosper. Rich ini kaya. Jumlah akumulasi dalam semua hal yang kita punya. Tanah, mobil, aset, tetapi pusatnya diri sendiri. Ada loh orang kaya tapi pelit. Suruh nabur, jangan. Kemudian di dalam kerajaan Allah kita mengenal istilah wealth. Wealth ini udah kaya, dia punya tata kelola yang baik, dan dia punya rasa cukup. Dia rem, saya udah cukup ini, sisanya untuk orang lain. Dan yang ketiga, prosper. Prosper ini artinya menjadi bendaharanya Tuhan. Dia sudah rasa cukup, dia punya otoritas atas kekayaan Tuhan, dia orang yang dipercaya Tuhan, dia tidak pernah pamer kalau memberi, karena dia tahu, memberi kepada Tuhan, kepada orang lain dalam aspek yang rahasia, tersembunyi, maka Bapa yang mulia, Bapa yang murah hati akan membalaskannya. Jadi kalau tiba-tiba ada orang memberkati, gak usah ngomong-ngomong, itu adalah bendaharanya Tuhan. Saya mau kasih tahu, di dalam kerajaan Allah, Tuhan tidak menggunakan kata rich, tapi wealth dan prosper. Karena harta itu bukan untuk kita. Nanti jalamu sudah koyak karena berkatmu besar. Berkat itu bukan untuk kau saja, tapi menjadi saluran untuk orang lain memuliakan Bapa di sorga. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kok waktunya cepat amat? Dicepetin ya? Dikit ya Pak. Yang kedua adalah bersikap sebagai anak dalam kerajaan Allah. Lukas 10, 17, 19, 21. Saya tidak usah baca, saya ceritakan saja. Yesus mengutus 70 orang murid dengan instruksi yang sederhana. Mereka harus pergi berpasangan, berdua-berdua, dan dengan otoritas, dengan wewenang yang Yesus beri, mereka menyembuhkan orang sakit dan membagikan Injil Kerajaan. Ayat 17, mereka pulang menghadap Yesus, misi sudah selesai, mereka pulang dengan muka yang bahagia, muka yang sangat senang. Yesus, kami mau cerita sama kamu, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Wow, mereka cerita itu. Ayat 19, Yesus bilang, aku kan sudah kasih kamu kuasa, eksosia tadi, otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh dan tidak ada yang membahayakan kamu. Itu ayat 19. Ayat 21.
Ini dia keren banget nih. Yesus juga si pemberi otoritas bersyukur kepada Bapaknya. Dia bergembira, dia memuliakan Bapaknya. Dan dia berkata, Bapa, aku bersyukur karena semua masalah otoritas ini kamu beri kepada orang-orang kecil. Bahasa ini situ, orang-orang kecil. Saya mau kasih tahu kepada kita, otoritas kerajaan Allah tidak bicara level kerohanian. Enggak. Otoritas kerajaan Allah dia berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya, walaupun tidak terpelajar, walaupun tidak terampil, belum sempurna sebagai manusia rohani, dan dia belum memiliki pendapat yang teguh. Siapa itu? Semua kita. Jadi otoritas itu kita punya sekarang. Orang kecil. Kita mungkin merasa, tapi saya belum sempurna Pak. Saya masih belajar memahami Yesus. Saya belajar mengenal Yesus. Stop, kau punya otoritas. Karena Tuhan itu murah hati. Dia berikan itu kepada kita. Karena ketika kita menjadi warga kerajaan Allah, kita menjadi anaknya. Kita punya otoritas. Bapa itu murah hati. Dia memberikan otoritas kepada Yesus. Dan Yesus memberikannya kepada kita. Saya mengingat ayat Roma 14:17. Sebab kerajaan sorga bukan masalah makanan, minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku, 3 hal ini ada dalam hidupmu sekarang. Kalau engkau mengatakan saya warga kerajaan Allah, maka kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus ada dalam hidupmu. Artinya apa? Kalau engkau memahami ini, engkau tidak lagi melakukan dosa. Engkau tidak lagi melakukan kejahatan. Karena bagi kita dosa itu bukan sekedar pelanggaran. Dosa itu perbudakan. Sudah tidak ada lagi niat dalam hati kita untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kita sudah menyatu dengan Tuhan, belum sempurna secara rohani, masih belajar bertumbuh dalam Tuhan. Kadangkala masih kepleset mengikuti Yesus, tidak masalah. Yang penting engkau sedang belajar bertumbuh di dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Jadi fokuslah kepada pertumbuhan rohani kita. Fokuslah kepada keserupaan seperti Kristus. Ciri khas kita, belajar, mengenal Sang Bapa. Kita punya senantiasa rasa lapar dan haus akan Tuhan. Karena seorang raja kecil seperti kita, duta besar kerajaan Allah, hanya melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita hanya mematuhi apa yang Yesus katakan. Kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Patron kita Yesus. Saya mengingat sedikit Kristen progresif. Patronnya mereka nggak jelas. Patronnya apa? Kalau patron kita Yesus. Ibrani mengatakan Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Patronnya benar, tidak berubah-berubah. Standarnya benar, tidak berubah-berubah. Bagaimana kita bisa mengikut seseorang kalau standarnya nggak jelas? Bersyukurlah kita punya patokan, standar yang jelas, yaitu Yesus. Jadi fokus saya di nomor 2 ini adalah bertumbuh dalam Tuhan. Fokus kepada pertumbuhan rohani agar otoritas itu bisa engkau nikmati. Otoritas itu bisa engkau nikmati. Lalu penerapannya gimana Pak? Gampang. Kalau kamu sakit, anakmu sakit, istrimu sakit, dah usah telepon Pak Abun.
Pak Abun sibuk. Jabatan baru soalnya. Repot beliau. Tapi kalau saya WA cepat balas kok dia. Pak Abun, iya Pak gitu. Jadi gak usah lagi maaf bukan gak boleh. Saya gak menentang itu. Tetapi karena kau punya otoritas. Tidak perlu panik. Maksud saya gitu. Segala sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Serahkan sama Tuhan. Karena engkau punya otoritas untuk mengubah situasi. Amin. Ya. Kepanikan kita normal. Tetapi engkau harus ingat engkau punya otoritas. Engkau punya Yesus, engkau punya Roh Kudus yang kau bisa hadirkan di situ untuk mengendalikan situasi. Karena Tuhan mengajar kita, jangan mengambil keputusan kalau situasi tidak terkendali. Tapi kalau Tuhan beserta dengan kita punya otoritas. Semuanya berjalan dengan baik. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga adalah kita membungkuk rendah untuk melangkah naik. Apa maksudnya? Matius 18, 3-5. Ayat 4 saja saya baca. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Satu kali murid-murid datang kepada Yesus, Tuhan siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Yesus mengambil seorang anak kecil, dia taruh di sana di antara mereka. Ingat, Yesus dengan seorang anak kecil. Mungkin Yesus pegang pundak anak kecil dan kemudian sedangkan orang-orang ini orang hebat semua, para sarjana, para ahli dan lain sebagainya. Dan dia bilang, hei, kamu pengen tahu siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Nih, merendahkan diri seperti anak kecil. Saudaraku, untuk memperbesar kapasitasmu, untuk membuat otoritasmu itu makin besar, belajar merendahkan diri kita. Merendahkan diri artinya membuat diri kita rendah. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Menghilangkan ketergantungan kepada diri sendiri. Menghilangkan pemerintahan diri sendiri. Kita mengosongkan ego duniawi kita. Zaman sekarang orang senang banget pencapaian-pencapaian, betul ya? Tidak salah. Wow, dia sekarang bagus loh. Dulu belum orang, sekarang sudah jadi orang. Dulu belum ada, sekarang sudah berada. Berarti dulu nggak ada. Kan gitu. Kenapa? Karena dilihat mata. Mobilnya ganti tiap tahun, asetnya makin banyak, peningkatan perusahaannya bagus, surplus dan lain sebagainya. Itu yang kita lihat. Tetapi saya harus mengatakan kepada kita. Kadangkala kita merasa Tuhan sedang menaikkan standar kita dengan apa yang kelihatan tadi. Padahal Tuhan bilang, bukan itu standarku anakku, bukan itu. Standar yang Tuhan mau adalah ketika kita dalam posisi seperti ini. Itu yang Tuhan mau. Barang siapa yang menekuk lututnya dan mengangkat tangan ke Bapa di sorga, dialah orang-orang yang akan ditinggikan suatu saat. Karena semua rahasia Allah disampaikan kepada orang itu. Itu maksud Yesus. Jadi jangan mencoba untuk menghilangkan proses dari kehidupan kita. Karena proses dari Tuhan itu untuk memperbesar kapasitas kita. Saudaraku, banyak orang senang banget dengan nubuat, bahasa roh, karunia-karunia yang hebat-hebat. Baptisan roh. Tapi Yesus bilang, banyak orang menghindari baptisan api. Betul? Kalau bahasa roh saya Pak di sini Pak. Saya golongan yang karunianya hebat, lihat sorga. Udah pernah naik ke sorga, nengok-nengok neraka sudah pernah Pak. Itu dianggap menjadi sebuah pencapaian. Tidak salah, saya mengatakan tidak salah. Tetapi biar hidupmu benar, kau mengalami kepenuhan sorga secara nyata. Engkau harus juga tinggal dalam baptisan api. Diproses
menderita karena nama Yesus. Biar karaktermu muncul seperti emas. Di baptisan api inilah banyak pengalaman gak enak. Kita mesti merendahkan hati, udah gak sanggup. Udah memberikan bendera putih mungkin sama Tuhan. Udah gak ada lagi kehebatan kita di sini. Tetapi ingat, ketika kita merendahkan hati, disitulah rahasia-rahasia Sang Bapa diberi bagi kita. Saya ceritakan sedikit poin nomor 3 barusan nomor 4. Bapak Ibu tahu tentang eklesia? Tahu ya eklesia ya. Eklesia itu keluar, eklesia dari kata kaleo, dipanggil. Jadi eklesia itu dipanggil keluar. Kita ini eklesianya Tuhan. Di zaman Romawi, eklesia itu adalah orang-orang para penatua, dewan kota yang duduk di dekat-dekat istana, tahta raja, tahta kaisar. Kaisar di sini, maka para eklesia ada di depan dan di belakang, di samping-samping. Tugas eklesia mengeksekusi apa keputusan kaisar di masyarakat. Jadi eklesia ini mesti lihat wajahnya rajanya. Mesti nengok setiap titah dari raja, tidak boleh lewat. Dia mesti dengar. Dia catat. Dia ingat. Ekspresinya raja pun, apakah ekspresi tegas, lagi marah, dia mesti bisa pertimbangkan. Ketika raja bersabda, kaisar ngomong sesuatu, mereka catat. Mereka pulang ke kampung halaman. Bikin undang-undang baru di area itu. Ini titah kaisar, ini titah raja, kita mesti lakukan. Karena setiap kali kaisar bertahta, hasilnya nanti rakyat makin sejahtera. Karena keputusan raja. Bukankah kita ini eklesianya Tuhan? Kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Rahasia tentang kehidupan yang makin sejahtera di bumi ini hanya didapat di area tadi. Berlutut mendengar detak jantung Tuhan. Gak ada di sini, gak ada. Di sini nih hanya pintu menyatakan kuasa Allah yang dahsyat. Seperti sebuah pintu demonstrasi kehebatan Allah. Tetapi untuk menangkap hati Tuhan seperti apa, bisikan suaranya, kau mesti ada di sini. Bukankah tadi seperti yang kita katakan, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi. Melalui siapa? Melalui kita. Jadi kalau ada pertemuan doa di Rock Fluid, jangan menghindar. Kalau Pak Gembala, ayo kita kumpul doa, ayo datang. Karena inilah saatnya kita mendengar suara Tuhan. Dapat ilham untuk melakukan sebuah perubahan di komunitas kita. Yang setuju katakan amin. Kelamaan saya, nanti nomor 4 aja. Minta 5 menit ya Pak, boleh ya? Oke. Yang keempat, ini menarik. Kita mesti punya mental singa dan domba. Kalau otoritasmu kamu ingin lakukan di sekitar kita, berjalan dalam otoritas kerajaan Allah, maka kamu harus punya mentalitas singa dan mentalitas domba dalam hidup kita. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Catat ini, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dia yang memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Singa Yehuda yang kita baca di Wahyu pasal 5 tadi. Itulah Kristus. Mentalitas singa ini sudah dia beri kepada kita. Mentalitas seorang pemenang. Ketika kita bertuhankan Yesus, kita menganggap dia raja kita, maka dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kita menang atas dosa, kita menang atas kuasa maut. Kita memerintah selamanya dan darahnya berkuasa. Semua kuasa ini ada dalam hidup kita.
Kita karena nama Yesus, karena pengorbanan Yesus, kita punya mentalitas menang. Karena Tuhan kita menang, kita anaknya menang. Tapi kenyataannya di hari-hari kita seringkali kalah. Yesusnya menang, tapi kita masih kalah. Kenapa? Ini yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Kalau hidup kita ingin menang, maka kita harus menjadi seekor domba. Bapa di sorga menurunkan anaknya Yesus ke bumi seperti singa Yehuda, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Untuk dia menang menebus kita, dia mesti menjadi anak domba yang disembelih. Seolah-olah kalah, seolah-olah tidak punya kekuatan. Padahal dia singa besar, punya kuasa, singa Yehuda. Tapi untuk menang menebus kita, dia mesti menjadi anak domba. Bukankah dalam praktek kita seperti itu? Kita sudah punya kuasa, kita sudah punya otoritas sekarang, kita sudah punya kehebatan-kehebatan Tuhan, kita sudah diberikan keserupaan, kita berkuasa, kita mau bermultiplikasi. Tapi jangan lupa, Tuhan kasih kita sebuah sisi kehidupan dalam hidup kita. Kita mesti menjadi domba. Kerennya begini tadi, gembala itu memanggil nama. Dia memanggil nama kita. Artinya ada sebuah hubungan Bapa dan anak. Kerajaan Allah itu mesti ada dalam hubungan pribadi kita. Mesti ada. Karena kalau kita tinggal dalam kerajaan Allah, maka spirit yang namanya yatim, spiritual orphan itu akan hilang dalam hidup kita. Ada sebuah namanya roh yatim. Apa roh yatim itu? Kita nggak bisa lagi mengalami Tuhan. Rasa mentalitas kita itu tertuduh terus. Kita nggak pernah mengalami kehebatan Tuhan. Kita selalu ngomongin orang. Kita selalu berada dalam area-area yang dimana kita selalu kalah. Dosa-dosa terus menerus kita terikat di sana. Kalau di dalam gereja, spiritual orphan ini, orang-orang yang yatim, roh yatim inilah yang menjadi pengacau di gereja. Salah sedikit diomongin. Tidak ada penerimaan seperti Bapa kepada kita. Hari ini, kalau engkau tinggal dalam kerajaan Allah, menyatu dengan Dia, maka semua nilai-nilai Sang Bapa itu Dia ajarkan dan Dia beri kepada kita. Jangan lagi lihat kesalahan orang. Jangan jadi mentalitas gara-gara dia tuh saya begini. Karena kalau engkau akrab dengan Tuhan, kasih Tuhan itu cukup memuaskan hatimu. Gak perlu perhatian dan tindakan orang lain. Ketika engkau mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupmu, kau tidak akan lagi melakukan dosa. Kalau kita pengen tahu uang palsu sama uang yang asli, cukup kamu tahu yang asli rasanya kayak apa. Ketika ada rasa yang beda kamu sentuh, ini palsu, ini asli. Kalau engkau mengalami Yesus, mengalami Sang Bapa dengan kasih-Nya, maka kasih akan dunia ini tidak akan menarik. Karena kasih Bapa ini lebih hebat dari itu semua. Selamat berjalan dalam otoritas kerajaan Allah. Saya percaya Tuhan memberkati dan menolong kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap